Kenapa sih akhirnya aku memutuskan untuk berkarir sebagai apoteker? Halo semuanya, balik lagi sama aku. Dan menurutku tempat yang paling berisik di dunia ini tuh adalah kepalaku sendiri. Di video kali ini aku mau share ke kalian sebenarnya alasan apa sih yang mendasari aku untuk menjadi seorang apoteker. Apakah karena prospek kerjanya luas? Apakah apoteker itu bisa bikin kaya? Atau kerjaannya yang enak cuma ngurusin obat-obatan doang? Buat kalian yang mau tahu, kalian harus simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe channel ini dulu, karena subscribe itu gratis guys. Dan kalian harus nyalain bell notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info kalau aku up video-video baru. Yuk, daripada kebanyakan cincong, langsung kita masuk ke videonya. Jadi guys, apoteker itu adalah gelar yang didapat setelah kita itu menempuh 4 tahun sarjana farmasi dan 1 tahun profesi apoteker. Apoteker tuh ketika lulus udah terdaftar izinnya untuk praktek ya, karena kita itu lulus udah terstandar nasional. Kalau dulu pas zaman aku lulus itu hanya terstandar secara teori doang, lewat ujian kompetensi apoteker Indonesia, UKAI. Kalau sekarang namanya UKM PPAI. Gampangnya tuh kayak UN-nya apoteker lah ya, gitu. Kalau sekarang udah terstandar juga secara prakteknya lewat OSCE. Prospek kerja jadi apoteker di Indonesia itu gimana sih? Seberapa luas, seberapa banyak peluangnya? Jadi di Indonesia ini apoteker tuh bertanggung jawab penuh atas manajemen obat-obatan ya. Mulai dari pembuatan obatnya, distribusi obatnya, monitoringnya, sampai ke pengawasannya. Itu di setiap lininya tuh ada apoteker yang berperan. Mungkin kalian taunya apoteker tuh orang yang ada di apotek, di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, di bagian instalasi farmasinya. Tapi di balik itu sebenarnya apoteker itu juga tersebar luas. Di industri misalnya, dia bertanggung jawab untuk membuat formulasi obat. Misalnya, paracetamol nih mau dibuat jadi tablet. Formulanya gimana sih? Atau bisa nggak sih paracetamol itu dibuat jadi salep misalnya? Atau paracetamol dibuat menjadi sirup? Bisa nggak sih formulanya tuh gimana? Nah, yang merancang formula obatnya itu tuh adalah apoteker. Ya gampangnya tuh arsitek, tapi arsitek untuk obat gitu. Nah, setelah obatnya dibuat di industri ini, dia akan masuk ke pos distribusi. Di pos distribusi ini ada yang namanya pedagang besar farmasi, distributor farmasi gitu. Dan penanggung jawabnya itu harus apoteker. Nah, setelah didistribusi, dia akan masuk ke ranah pelayanan. Pelayanan itu kayak di apotek, di rumah sakit, di klinik, kayak gitu. Jadi penyerahan langsung ke pasien itu juga harus apoteker. Makanya di apotek itu ada yang namanya apoteker penanggung jawab apotek, apoteker pendamping, gitu kan. Jadi apoteker-apoteker yang bekerja atau berperan di klinis. Nah, setelah obatnya diberikan ke pasien, ada tuh yang namanya monitoring efek samping dan efek terapi obat. Itu juga dilakukan oleh apoteker. Jadi kalau misalnya ada efek samping yang ternyata tidak diinginkan, atau misalnya ada kejadian setelah minum obat, ya lapornya harus ke apoteker. Karena ada apoteker di bagian pengawasannya sendiri di instansi pemerintah, misalnya BPOM. BPOM itu kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ada apoteker yang di situ tuh berperan, mulai dari pengawas industri, pengawas distribusi, sampai pengawas di pelayanannya. Nah, nggak cuma di BPOM juga, tapi apoteker itu juga ada yang kerjanya di instansi pemerintah, yang kerjanya itu meneliti, riset gitu, di BRIN misalnya. Nah, jadi kalian udah sedikit dapat gambaran lah ya prospek kerja apoteker di Indonesia itu kayak gimana, seluas apa sih lapangan kerjanya. Karena apoteker itu nggak hanya bisa bekerja di industri farma aja, tapi apoteker itu juga bisa bekerja di industri obat tradisional, di industri kosmetik, di industri makanan pun juga bisa gitu. Karena kita juga belajar. Aku pas kuliah juga belajar namanya analisis obat, makanan, dan kosmetik, yang memang bener-bener dikasih tahu nih kalau obat itu analisanya gini, kosmetik itu gini, makanan itu gini. Terus juga kalau formulasi itu formulasi obat gimana, formulasi kosmetik gimana, formulasi obat steril gimana. Jadi memang seluas itu lapangan kerja apoteker di Indonesia. Jadi jangan takut apoteker kalian gak dapat kerjaan, karena kalau kalian gak dapat kerjaan kalian bisa bikin apotek sendiri. Mantap. Nah, masuk ke bagian terakhir. Sebetulnya alasan aku untuk masuk ke dunia farmasi dan menjadi seorang apoteker itu adalah tidak lain dan tidak bukan karena disuruh orang tua. Kaget kan? Kenapa bisa disuruh orang tua? Jadi dulu tuh awalnya setelah aku lulus SMP, aku tuh bingung mau sekolah di mana. Aku tuh pengennya sekolah di pondok pesantren Gontor, cuman nggak boleh sama orang tuaku karena itu terlalu jauh jaraknya dari rumah. Long story short, akhirnya aku masuk ke SMK Farmasi atas saran dari ayahku, karena ayahku melihat anak temannya menjadi apoteker itu dia jadi sukses dan kaya raya. Itu akhirnya ya udah, aku SMK Farmasi 3 tahun. Setelah lulus lanjut kuliah, gak usah bingung-bingung lagi karena udah kecebur, ya udah jadi kuliahnya melanjutin aja gitu sampai akhirnya lulus jadi sarjana farmasi dan lanjut 1 tahun sebagai apoteker. Tapi menurutku kerja sebagai apoteker tuh not bad lah ya, karena peluang kerjanya itu masih banyak.
kerja di industri kesehatan itu tuh nggak akan ada matinya, karena ya obat itu setiap tahun itu kan berkembang, ilmu farmasi itu berkembang terus kan, teknologi pengobatannya ada banyak, penyakit-penyakit juga makin berkembang, bakteri sama virusnya juga makin banyak, jadi ya nggak akan ada matinya selagi kita mau riset terus, kita mau belajar terus. Nah, jadi pembelajar sepanjang masa, sepanjang hayat itu sebagai apoteker tuh kita harus terus-terus belajar, harus selalu update ilmu. Nah gimana guys, dari cerita-cerita aku, apakah kalian jadi makin tertarik untuk kuliah farmasi, untuk menjadi seorang apoteker, untuk memperkaya diri? Coba kalian komen di bawah. Segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka sama kontennya. Dan jangan lupa subscribe. Nyalain juga bel notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info kalau aku up video-video baru. Enaknya kita bahas apa lagi ya guys? Kalian boleh komen di bawah. See you in the next video.